Halo bosku, balik lagi di channel kita Beginner Mood Watch, channel yang akan membahas segala sesuatu mengenai Seiko Mode ya, modifikasi jam tangan Seiko. Nah, kali ini di depan kita sudah ada sebuah jam tangan yang akan kita bedah spesifikasinya ya, yang akan kita review. Nah, ini adalah jam modifikasi terbaru dari kita. Nah, langsung saja kita buka boxnya. Nah, ini adalah isinya bosku ya. Nah, seperti ini jamnya. Ini kita namakan Seiko Tuna bosku ya, Seiko Tuna Mode. Nah, jadi bagaimana spesifikasinya? Langsung aja kita bedah dan kita lepas jam tangannya dari bantalnya ini ya. Nah, mulai dari case bosku ya. Nah, di sini kita case-nya menggunakan conversion case SKX ya. Ini adalah Tuna Style ya, conversion case Tuna Style. Jadi ini bentuknya ya mirip dengan Seiko Tuna karena memang ini terinspirasi dari Seiko Tuna. Nah, di sini ada beberapa bagian yang sedikit berbeda dengan modifikasi sebelumnya. Yang paling mencolok adalah di sini nih bosku ya, ada seperti bajunya ini bosku. Ini namanya shroud nih bos ya, shroudnya ini kayak pelindung itu ya. Ini ciri khasnya Tuna Style. Nah, jadi di luar bezel ini masih ada pelindungnya lagi. Nah, seperti ini bosku. Nah, untuk case-nya ini terbuat dari 316L stainless steel bosku ya. Jadi high quality juga, kita selalu menggunakan kualitas terbaik untuk modifikasi jam tangan kita. Nah, untuk bezelnya, ini bezelnya kita masih menggunakan 120 klik bosku ya, masih dengan kualitas terbaik 120 klik. Nah, kita coba putar bosku ya, seperti ini suaranya. Nah, seperti itu bosku ya. Ini bezelnya solid bosku ya, nggak ada backplay, nggak ada bouncing. 120 kali klik satu putaran ini bosku ya. Jadi high quality untuk di bezelnya ini. Nah, seperti ini bosku ya. Nah, untuk di bezel insert di bagian dalam dari bezelnya ini ya, ini kita juga menggunakan seramik bosku ya, keramik bezel insert. Nah, jadi high quality juga. Jadi biar enggak nanggung-nanggung untuk modifikasinya ya. Nah, untuk di ini crownnya ya bosku ya, ini crownnya kita juga menggunakan Tuna Style ya. Ini jadi ada kayak geriginya ini bosku ya, gear besar ini, gerigi besar ini namanya Tuna Style ini bosku ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu bosku. Nah, jadi itu adalah crownnya bosku ya, knobnya menggunakan Tuna Style. Nah, seperti itu bosku. Nah, untuk crownnya sendiri ini juga memiliki fitur screw down crown. Nah, screw down crown, jadi ini harus di screw dulu seperti ini bosku, dibuka dulu screwnya, knobnya diputar kalau mau setting waktu sama tanggal. Nah, di sini ini sudah buka knobnya seperti biasanya. Kita bisa lihat di sini ada skrunya bosku ya, ada ininya, ada skrunya. Nah, ini namanya knob putar, screw down crown. Nah, untuk case, bezel, knob sudah. Sekarang ke kristal bosku ya. Nah, ini kristalnya, nah, seperti ada kilau-kilauan biru ini bosku ya. Nah, ini kita sudah menggunakan sapphire crystal bosku ya, sama seperti sebelumnya. Kita menggunakan sapphire crystal double dome yang sama dengan sebelumnya yang ada di Black Brian May itu bosku ya. Nah, ini sama double dome, ada blue AR nya ya, anti reflektifnya seperti ini bosku. Nah, cantik sekali bosku ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, fitur crownnya bosku ya. Untuk settingnya kita masuk lagi ke crownnya. Untuk settingnya sama seperti yang sebelumnya.
kita tarik sekali. Ini untuk setting tanggal, kita putar ke atas. Nah seperti ini, kita putar ke atas, itu nanti akan menyeting tanggal. Nah bosku lihat ya, nah seperti itu bosku. Nah untuk ditarik satu kali lagi di posisi yang terluar, ini kita bisa setting jamnya seperti ini bosku. Nah ini ada yang sama dengan yang kemarin, jarum jamnya tidak berhenti karena ini memang menggunakan movement 7S26 bosku ya, menggunakan 7S26 bukan 4R atau NH. Jadi kita memikirkan budget juga supaya user tidak keberatan untuk membeli jam tangan modifikasi kita. Jadi kita ini menggunakan movement 7S26 yang sama kuatnya juga dengan seri NH dan 4R, cuma beda di fitur manual winding ini ya dan high-nya. Di sini nggak ada fitur high sama manual winding. Jadi kalau ini mati jamnya, isi powernya dikocok seperti ini bosku ya, dikocok santai aja. Kalau memang movementnya masih sehat, pasti dia akan berjalan seperti ini. Nah meskipun digerakkan sedikit aja, dia sudah jalan bosku. Nah ini menandakan 7S26 nya sehat bosku ya. Nah untuk setelah setting semuanya, jam dan tanggal, bisa kita kembalikan lagi crownnya ke posisi awal, ditutup, lalu kita screw lagi, ditutup lagi bosku ya. Jangan lupa untuk jam-jam penyelam seperti ini yang ada screw down crown ini harus ditutup lagi supaya tidak patah nanti crownnya bosku ya, jangan lupa. Nah setelah kita tutup, ini sudah siap digunakan bosku ya. Nah movement sudah, case sudah, crown sudah. Sekarang kita masuk ke dial bosku ya. Nah dial, ini dialnya kita pakai Marine Master style ini ya, ala Seiko Marine Master ya markernya, dial Marine Master. Sama handsnya juga ini bosku ya, dial and hands ini satu set menggunakan Seiko Marine Master style. Nah ini ada tulisannya profesional 300 meter ini ya. Nah ini namanya Marine Master style. Di sini fiturnya cuma date aja. Nah untuk loomnya ini bisa bosku lihat kayak agak kekuning-kuningan ini ya. Nah, kayak agak mau nyala gitu ya. Ini namanya loomnya, kita menggunakan C3 bosku ya, high quality. Luminusnya menggunakan loom C3. Nanti kita kasih tahu loomnya keren banget bosku ya. Nah setelah kita bedah spesifikasinya, nanti kita akan cek luminusnya. Nah untuk di backcase, nah di bagian belakangnya bosku, backcase-nya kita menggunakan solid bosku ya, solid screw backcase. Nah seperti yang di seri Black Brian bosku ya, kita menggunakan solid screw, jadi nggak kelihatan movementnya, ini namanya solid. Kalau kelihatan movementnya namanya see through. Nah kenapa kok di jam-jam penyelam kita selalu menggunakan solid? Jadi untuk ketahanan airnya lebih bagus di sini bosku ya, di backcase yang solid ini lebih bagus, jadi lebih kedap air daripada yang see through yang kaca itu. Soalnya yang kaca itu ketahanan airnya nggak terlalu dalam. Jadi untuk jam penyelam pasti kita menggunakannya yang solid seperti ini, solid screw ini namanya bosku ya. Dan dia juga ini bosku ya, slim bosku ya, tipis bosku ya. Kita menggunakan yang high quality solid screw slim ini ya, jadi di jamnya biar nggak terlalu tebal dan di tangan juga nyaman. Nah seperti ini bosku. Nah backcase nya sudah. Sekarang kita masuk ke strap bosku ya, strapnya. Nah ini strapnya kita menggunakan 22 mm, laknya kan memang ini ukuran 22 mm. Kita menggunakan strap SG bosku ya. Nah ini strap SG, strap guy. Nah ini made in Indonesia, jadi high quality, bagus, made in Indonesia. Tapi ini bagus bosku ya, cintai produk dalam negeri. Nah kualitasnya bagus, kenapa tidak bosku ya. Jadi jangan beli produk di luar kalau memang kualitasnya lebih bagus di lokal. Kenapa tidak kita support bosku ya, SG ini ya, strap guy ini kualitasnya bagus ini bosku ya, bisa melar, jadi nyaman di tangan, nggak kaku, bahannya juga bagus, bisa melar ini seperti karet. Nah kita menggunakan strap guy. Nah seperti itu bosku ya. Untuk strap kita menggunakan strap guy warna hitam. Nah oke. Itu tadi spesifikasinya untuk keseluruhan ya, mulai dari case, kaca, bezel, crown, backcase, movement ya. Sekarang kita beralih ke luminusnya. Yuk langsung kita cek luminusnya seperti ini bosku ya.
Nah, seperti ini bosku ya untuk luminusnya. Seperti yang saya bilang, sangat terang sekali bosku ya. Untuk di dial dan lensnya kita menggunakan yang high quality ya, C3 bosku ya. Sangat terang sekali warnanya bosku ya, dan tahan lama ini bosku. Enggak kaleng-kaleng ini ya, bukan kaleng-kaleng bosku ya. Luminusnya C3 bosku. Nah, seperti ini bosku ya luminusnya. Keren. Oke bosku ya, seperti itu tadi luminusnya. Kita bisa lihat bahwa kualitasnya sangat bagus karena memang menggunakan luminus C3 bosku ya. C3 luminus ya, makanya kualitasnya bagus. Nah, untuk di pergelangan tangan ya, kita akan coba di pergelangan tangan saya karena ini lumayan besar ukurannya bosku ya. Kita lupa sebutkan, ini case diameternya 4,5 bosku ya, 4,5 mm ya, 45 mm sorry, 45 mm ini termasuk besar bosku ya. Namun di pergelangan tangan kecil dia masih pas. Karena kenapa? Case tuna ini kelebihannya dia lak tulaknya ini juga kecil bosku ya. Cuma kalau nggak salah ini cuma 4,8 kalau nggak salah ya lak tulaknya. Jadi kita bisa lihat, kita coba saja langsung di pergelangan tangan saya. Pergelangan tangan saya ini termasuk kecil bosku ya. Pergelangan tangan kecil, jadi masih bagus ketika pakai case tuna ini. Kenapa? Karena case nya ini lak tulaknya nggak besar bosku ya, makanya dia cocok untuk di pergelangan tangan apapun dia bisa masuk. Nah, seperti ini bosku ya penampakannya, bisa bosku lihat ya. Nah, ini adalah penampakan di pergelangan tangan kecil bosku. Pergelangan tangan saya ini termasuk kecil, namun masih bisa memakai Seiko tuna ini bosku ya. Nah, untuk bosku yang mempunyai pergelangan tangan kecil seperti saya, jangan berkecil hati karena masih banyak jam tangan yang sangat epic ya, bagus, masih bisa digunakan untuk di pergelangan tangan kecil. Contohnya Seiko tuna ini. Nah, seperti ini bosku ya. Oh, keren banget ya, kelihatan maco. Meskipun pergelangan tangan kecil, tapi Seiko tuna ini bisa nempel dengan pas. Nah, ini salah satu yang saya suka dari case tuna bosku ya. Nah, seperti ini bosku, keren ya. Nah, seperti itu percobaannya di pergelangan tangan saya. Untuk bos-bosku ya sekalian, seperti biasanya yang minat dengan jam tangan modifikasi seperti yang kita review, bosku bisa langsung hubungi kontak kami, nanti kita kasih di deskripsi. Jadi nanti kita kasih kontak Facebook, WhatsApp, udah link pembelian ya di toko online. Nanti bosku bisa langsung cek seperti itu kalau mau buat jam tangan seperti ini, atau mau jam tangan ini ya dibeli, yang ini langsung dibeli, bisa langsung hubungi kami di link yang sudah kita sediakan. Oke, sekian review dari jam tangan modifikasi kita kali ini, Seiko Tuna Marine Master. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.